yang challenging banget gitu ya, emang challenging. Tapi kalau ngelihat balik lagi ke sana, oh ternyata gue bisa ya gitu. Ternyata beres tuh acaranya. Aku di Ruang Guru tuh dari tahun 2019. Jadi menurut aku kemauan untuk belajar, nyari knowledge lebih banyak lagi. Halo, aku Aulia Rahma. Selamat datang di My Dream Job, sebuah obrolan tentang perjalanan karir seseorang. Dan semoga ini juga memotivasi teman-teman yang sedang menonton. Di episode pertama kali ini, narasumber perdana kita yaitu Gracia Hapsari atau biasa dipanggil Grace. Hai Grace. Hai. Apa kabar Grace? Baik. Rahma gimana, baik nggak kabarnya? Habis liburan ya ini ya? Iya, habis libur lebaran ya, kurang lebih berapa ya, seminggu. Karena ikut cuti bersama juga. Balik lagi kerja ya? Iya, besok balik lagi kerja. Oke, nah teman-teman yang belum tahu, boleh Grace perkenalkan diri, posisinya sebagai apa, dari company apa? Oke deh, teman-teman semua, perkenalkan, nama aku Gracia Priscilia Hapsari, biasa dipanggil Grace aja, atau Grace. Posisi saat ini aku sebagai Senior Marketing Strategy Associate di PT Ruang Raya Indonesia, atau yang teman-teman kenal mungkin sebagai Ruang Guru. Dan background pendidikan aku terakhir barengan sama Rahma di D3 Penyiaran Multimedia dari Universitas Indonesia. Wah, keren banget nih. Ada di Ruang Guru, berarti udah sejak kapan nih Grace? Udah berapa tahun? Aku di Ruang Guru tuh dari tahun 2019, Mak, dan juga teman-teman semua. Jadi dulu awalnya aku memulai posisi sebagai intern dulu, magang. Jadi setelah wisuda, kita tuh wisuda kan Agustus 2019 ya, Mak. Agustus 2019, habis itu di September, awal Septembernya aku magang di Ruang Guru, khususnya di tim Ruang Guru Live, yang pada saat itu emang baru merintis banget timnya tuh belum ada, jadi baru ada 1 orang waktu itu. Jadi emang mulai dari nol membangun Ruang Guru Live, dan memulainya juga dari magang. 4 bulan sebagai intern magang di Ruang Guru, aku juga udah banyak banget dikasih kepercayaan pada saat itu untuk megang berbagai macam proyeknya Ruang Guru Live, dan langsung ditarik jadi full time sejak Maret tahun 2020. Dan akhirnya aku bergabung di tim Ruang Guru Live yang pada saat itu tadi udah baru merintis, cuman 3 orang pada saat itu jadinya. Gitu sih kurang lebihnya. Keren banget sih. Jadi dari perjalanan dari intern terus sekarang full time, sekitar berarti udah hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Ya udah hampir 3 tahun. Udah 2 tahun 7 bulan jalan 8 bulan sekarang. Ya, oke. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, aku mau kasih sedikit gems buat Grace. Pertanyaan pertama, pernah nggak pernah telat saat online meeting pas WFH, atau mungkin pernah telat meeting pas di kantor nih? Pernah, tapi pernahnya tuh karena bukan karena ketiduran atau apa, enggak, cuman karena ini sih, lebih banyaknya ada meeting yang saling berdempetan gitu. Jadi meeting yang pertama belum beres, tapi yang bawah udah mulai gitu. Jadi telat dulu ya 10 menit, 15 menit, soalnya yang meeting sebelumnya belum beres. Gitu sih. Oke, next. Pertanyaan kedua. Pernah nggak mandi saat ke kantor atau pas online meeting nih? Kalau ke kantor sih nggak pernah ya, nggak mandi, pasti selalu mandi. Cuman kalau pas online meeting, karena nggak on cam, Mak. Jadi kelihatan ya? Nggak kelihatan, kan cuma suara doang kan. Iya, kalau pas online meeting ya pernah gitu. Pernah nggak pernah ketiduran di kantor nih? Tiduran di kantor? Atau sengaja tidur? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Jadi nih fun fact nih, waktu aku ke kantor tuh seringnya waktu pas magang kan. Waktu magang tuh 2019-2020 awal di Ruang Guru. Pandemi ya. Nih, as for you guys information, meja aku tuh persis bener-bener di depan ruangannya Kabelva Devara. Jadi dan ruangannya dia tuh bukan ruangan yang tertutup pintu gitu loh, tapi bener-bener yang pintunya tuh kaca gitu loh. Jadi ruangannya tuh full kaca, jadi kita bisa ngeliat tuh si Kabelva gitu, dan Kabelva juga bisa ngeliat situasi
di kantor tuh kayak apa gitu. Jadi kalau ditanya ketiduran sih nggak pernah sih. Ya palingan ya keep ngobrol aja sih sama teman-teman biar nggak ngantuk. Oke, next. Nggak pernah buntu banget nih atau perlu refresh saat ngerjain suatu pekerjaan atau suatu project? Pasti pernah. Nah ini kalau buntu saat ngerjain kerjaan biasanya aku ngapain? Kalau di kantor sih biasanya keliling-keliling dulu ya, ke kantin dulu atau nonton YouTube dulu gitu kan, atau ngobrol-ngobrol dulu ke mejanya tim sosmed, ke mejanya tim mana gitu kan, biar aduh gue bikin apa ya gitu. Tapi ntar pas duduk lagi, oh ya udah nemu nih kan, udah hasil dari ngobrol-ngobrol, hasil dari ke kantin gitu. Nah terakhir, nggak pernah salah kostum ke kantor, atau mungkin saat online meeting harus pakai baju apa gitu, pernah nggak? Enggak sih, kalau ke kantor kan di ruang guru itu kan bajunya itu kan casual aja ya, nggak harus seragaman atau gimana, nggak, yang penting ya sopan rapih aja gitu ke kantor, jadi nggak pernah sih. Oke, jadi itu ya, pernah dan nggak pernah. Tadi sekilas pertanyaan sedikit untuk Grace. Oke, nah back to topik tentang content marketing ya selama di ruang guru. Berarti itu kira-kira biar orang awam tahu nih job desk-nya tuh ngapain aja sih? Mungkin sekarang aku tuh job desk-nya udah bukan di content marketing lagi, tapi memang lebih lama di content marketing, kurang lebih 1 tahun 7 bulan atau 8 bulan gitu, udah hampir 2 tahun aku di content marketing. Di content marketing ini aku pernah di tim Ruang Guru Live dan pernah di tim video content marketing. Sebenarnya job desk aku sama-sama aja, cuman waktu di video content marketing itu tim aku kebetulan dilebur antara tim live-nya Ruang Guru sama tim YouTube. Job desk aku sebenarnya scope-nya adalah lebih banyak di praproduksi dan produksi. Ini buat teman-teman yang mungkin masuk di diploma penyiaran multimedia, tapi mungkin mikirnya scope-nya mungkin cuma di TV, di radio, di film aja. Ternyata enggak juga. Even di Ruang Guru gitu ya, ini bukan TV, bukan film, bukan radio. Ternyata itu ilmunya juga kepake gitu, dan teman-teman semua. Jadi khususnya di live streaming, karena waktu itu kita emang sangat-sangat membangun live streamingnya Ruang Guru, dan kebetulan pas pandemi juga, jadi banyak banget event-event kayak webinar atau live Instagram barengan sama brand ambassador, barengan sama influencer lainnya, itu kan harus live gitu, dan ya mau nggak mau kita jadi pelajari itu gitu. Praproduksinya ya seperti biasa, kita develop konsep, kita develop ideas, kita mau bikin misalkan barengan sama brand ambassador A, mau bikin acara apa nih gitu, mau bikin live special pandemi gitu. Waktu awal-awal dulu kita ada sekolah online, kita live barengan sama brand ambassador, gimana sih caranya mensiasati sekolah gitu di masa pandemi ini, karena semua jadi online tiba-tiba gitu kan, semua pada shock, yang tadinya kita masuk sekolah jadi nggak masuk sekolah kayak gitu. Bikin segmen show ya kayak biasa aja, show banyak, ada talk show, ada game show, ada reality show gitu ya, variety show. Jadi kita bikin show juga, bikin gamesnya juga, bikin briefing juga ke talentnya, seperti apa kontennya, apa yang mau di promoin gitu ya, produk promonya apa. Terus habis itu mungkin sama produksinya. Kalau di produksinya mungkin kita lebih ngedirect ya, kayak talent ini harus gimana dan seperti apa untuk briefing proses di syutingnya gitu, pada saat syutingnya. Cuma mungkin sedikit tambahan, kita juga assess untuk editingnya gitu, karena ada beberapa produksi live streaming yang pre-tape, pre-record gitu, jadi nggak live secara langsung gitu. Mungkin tayangnya di jam 7 malam, tapi kita syutingnya mungkin udah 3 hari sebelumnya dulu, karena kan nyesuaiin jadwal talentnya juga gitu. Jadi emang ada beberapa live yang sebenarnya ya live delay lah kita bilangnya gitu. Kita pre-tape, plus kita juga sediain ini juga sih,
aset-aset untuk live-nya gitu. Karena misalkan kayak mau tayang di YouTube, berarti kita harus siapin tuh thumbnail-nya, atau kita mau tayang di aplikasi Ruang Guru, kita siapin juga deh itu thumbnail di aplikasinya. Terus kalau misalkan ada quiz-quiznya juga kita masukin deh tuh pertanyaan sama jawabannya tuh apa-apa aja, hadiahnya apa. Berarti sampai ke supervisi editing juga Grace ini juga ya? Iya. Tanggung jawab juga. Oke. Nah, berarti itu kan bikin show dan segala macam, ada konten segala macam, itu dipublikasi atau di media apa aja platformnya? Ruang Guru Live itu basicnya di Ruang Guru, di aplikasi Ruang Guru. Terus biasanya juga kita ke YouTube sama ke Instagram gitu. Jadi Instagram Live, YouTube Live, sama Ruang Guru Live di aplikasinya Ruang Guru. Oke, berarti macam-macam ya. Jadi konten ini nggak cuma di sosial media, tapi untuk aplikasi dan untuk di YouTube atau mungkin di TV juga ya? Kalau di TV itu beda tim lagi sih sebenarnya yang ngerjain. Itu bukan scope aku. Jadi di Ruang Guru tuh ada scope-nya sendiri. Ada tim sendiri yang ngerjain untuk tayangan televisi. Cuma kalau aku lebih ke digital platformnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah lihat live-nya Ruang Guru di aplikasi Ruang Guru atau mungkin di Instagram atau di YouTube, yaitu ya aku salah satu orang yang berada di situ lah. Berarti kalau untuk briefing talent, berarti sebelumnya udah ada tim sendiri ya untuk talent apa sih yang cocok untuk konten ini, atau dari tim Grace juga akan memikirkan talent mana nih yang cocok untuk segmen ini, untuk project ini gitu segala macamnya. Oke. Di Ruang Guru tuh ada timnya sendiri. Sebenarnya ada tim influencernya, tapi scope aku itu lebih ke propose sih. Kita propose, jadi biasanya kita mau bikin live nih soal gaming misalnya. Ya kita propose aja gitu, gamers Indonesia siapa aja gitu kan. Nah, terus tapi dari tim influencer juga nanti akan bantu gitu. Mereka akan bantu untuk ngontakin segala macam. Pun kalau dari mereka ada rekomendasi, itu lebih baik lagi gitu. Jadi semakin banyak referensinya, semakin banyak jadwal yang kita tahu juga gitu kan gamersnya. Terus kelihatan juga kayak jadwal mereka available di tanggal berapa, terus budgetnya berapa gitu kan. Apa ya? Jadi lebih banyak gitu referensinya. Jadi kalau dari aku untuk influencer tuh lebih ke propose sih. Lebih ke apa ya? Propose tuh apa ya? Lebih bukan minta sih, cuman kayak nih gue ada nih referensinya kayaknya tiga ini nama bagus nih, coba gitu. Atau enggak nanti kalau misalkan dari tim influencernya ada yang lebih ada rekomendasi, itu nggak apa-apa juga gitu. Oke, berarti dari praproduksi sampai pasca juga sampai tayang itu tanggung jawab dari tim Grace gitu ya? Betul. Oke, berarti dari sekian banyak konten yang udah diproduksi, berarti sering ketemu ya berbagai macam talent. Mungkin ada pengalaman unik atau pengalaman seru nih pas produksi atau pas syuting, atau mungkin ketemu talent, atau mungkin gimana sih cara nge-treat talent supaya sesuai brief yang mau kita jelasin gitu. Kebetulan karena di sini talentnya tuh banyak kan anak-anak sekolahan ya, maksudnya bukan anak ABG gitu loh, jadi masih lebih setidaknya masih lebih muda dari kita sih Mak gitu kan. Dan kalaupun yang apa ya mungkin hostnya gitu ya, itu juga palingan ya umurnya juga sekitar kita lah gitu, nggak beda jauh. Jadi so far sih aku belum pernah ya menemukan kesulitan yang cukup berarti untuk nge-briefing talent yang emang kita pernah kerja sama bareng di live gitu sih. Karena ya emang balik lagi mereka emang entertainer ya. Kalau misalkan aku boleh kasih contoh nama-namanya kayak Anet, terus Miselia, terus mungkin dulu pernah barengan sama Just No Limit gitu. Mereka emang yang humble banget, dan emang ini sih emang ya mereka apa ya, mereka emang entertainer sih dari awalnya. Mungkin dari teman-teman yang nonton atau mungkin yang pengen kerja di perusahaan ini, Ruang Guru, mungkin pengen tahu sih gimana sih budaya atau sistem kerja yang ada di Ruang Guru. Boleh ceritain nggak, Grace? Aku nggak tahu sih apakah ini masih bisa dikonsider sebagai startup atau bukan ya, Ruang Guru, karena udah company. Termasuk phase-nya sangat cepat sih.
Mak dan teman-teman. Emang bener-bener pace-nya sangat cepat, dan mungkin aku bisa rekomend ini ke teman-teman yang fresh graduate ya, karena aku bisa bilang masuk sini tuh pengalamannya langsung jus gitu, kayak experience-nya langsung banyak karena emang diceburin ke berbagai macam hal yang awalnya mungkin aku nggak pernah sangka-sangka gitu. Kayak misalkan masuk Ruang Guru Live ini pernah dapat experience bikin live streaming, live show gitu selama 12 jam durasinya atau selama 7 jam durasinya. Banyak banget. Iya gitu, bahkan kemarin juga sempat collab juga, kita launching brand ambassador baru dari Korea Selatan, dan akhirnya itu aku juga jadi experience gitu, bisa tektokan lah sama agency di Koreanya gitu. Itu jadi apa ya, menurut aku banyak banget sih hal yang bisa dipelajari di Ruang Guru, dan culture-nya lumayan cepet, pace-nya cepet, terus teman-temannya juga sangat-sangat suportif. Itu yang aku rasakan sejauh ini. Pasti mungkin ada sisi enaknya, ada sisi nggak enaknya. Cuman satu hal yang mungkin bisa aku bilang, di sini bakal dapat banyak banget belajarnya, dan apa ya, rasanya kalau misalkan bisa kontribusi itu kayak happy aja gitu, kayak oh ternyata gue bisa ya, ternyata gue bisa nih briefing si artis A misalnya, atau ternyata gue bisa nih bikin show sebesar ini dan lain-lain gitu sih. Nah, di posisi Grace ini tuh biasanya kan background-nya beda-beda nih. Mungkin ada dari jurusan lain nggak broadcasting. Itu gimana di situ posisinya dari background apa aja, sama mungkin apakah yang D3 hanya Grace atau mungkin banyak teman-teman lain juga sama? Kayak ini mulai nyinggung D3 ya. Pertama, kalau untuk soal jurusan, nggak semuanya broadcasting sih sebenarnya. Lead aku tuh dia hubungan internasional, ya aku tahu. Terus ada beberapa di tim aku tuh ada yang jurusan hukum dulunya. Beda-beda ya. Terus ada yang mungkin nggak spesifik broadcasting, cuman masih di ranah komunikasi. Ada yang jurnalistik juga gitu. Terus mungkin kalau di tim lain ada juga beberapa yang jurusan sastra gitu sih. Jadi nggak terlalu spesifik lah jurusannya harus broadcasting. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi mungkin nyinggung soal D3 ya. Kalau nyinggung soal D3, setahu aku selama ini kayaknya emang cuma aku sih yang D3, karena teman-temanku tuh ada juga tapi D4. Kalau D4 kan setara S1 ya, sebenarnya ada terapan. Nah, kalau yang D3 sendiri sebenarnya terus terang di tim aku sih cuma aku doang waktu itu di konten marketing, di video konten khususnya ya. Tim aku tuh dulu bertujuh kurang lebih 7 orang, dan aku sendiri yang D3 gitu. Tapi ya buktinya bisa aja tuh gitu masuk. Jadi mungkin buat teman-teman di luar sana yang emang sekarang lagi pursue studi juga, atau mungkin sekarang lulusannya juga D3 gitu ya, kayak apa ya, nggak usah minder sih ya. Yang orang lihat tuh bukan gelarnya apa, tapi skillnya apa gitu. Apa sih yang bisa lo kasih buat apa namanya, perusahaan gitu, buat apa sih karya yang bakal lo bikin gitu. Lebih ke situ sih. Dan emang mungkin dulu karena aku awalnya juga dari intern ya, aku coba. Dan dulu emang aku pengen apa ya, karena dulu habis lulus aku ngerasa aku belum terlalu bisa banyak hal gitu. Jadi emang dulu tuh masuk ke situ juga karena pengen belajar lagi gitu. Dan mungkin karena pengen belajar laginya itu, orang-orang di kantor tuh jadi ngeliat gitu, oh ternyata bisa ya gitu. Dan buat teman-teman juga yang mungkin D4 itu juga tenang aja, ada juga teman aku D4 gitu di Ruang Guru. Jadi gak usah khawatir, as long as kalian berdampak sih, maksudnya supaya orang bisa ngelihat juga gitu, oh ternyata you did a good job. Berarti yang penting skill dan kemauan untuk terus belajar gitu ya. Iya benar, karena di apa ya, yang aku rasain sih dari dulu emang teman-temannya emang sangat suportif banget gitu ya. Aku nggak pernah merasa salah-salahin gitu. Even aku pernah melakukan kesalahan, tapi mereka tuh
sama sekali tidak pernah nyalahin gitu, kayak it's okay, ayo kita coba cari solusinya bareng-bareng gimana. Nah, tadi ngomongin skill berarti untuk posisi content marketing ini, menurut Grace skill apa sih yang mungkin basicnya harus kita punya untuk mungkin teman-teman yang mau di posisi tersebut, atau mungkin mau belajar di skill yang harus dipunyai? Yang pertama mungkin itu tadi ya, basic nulis. Yang lumayan kerasa sih sebenarnya develop konsep ya. Kalau develop konsep mungkin orang-orang punya lah ya ide-ide show itu seperti apa gitu. Aku rasa semua bisa. Cuma mungkin kalau di posisi aku sendiri mungkin harus latihan kayak nulis skrip sih, Mak. Itu suatu yang lumayan teknikal kan sebenarnya, dan untuk teman-teman yang mungkin di jurusan broadcasting atau jurnalistik pasti udah familiar lah dengan nulis skrip itu seperti apa. Tapi itu emang salah satu skill yang dibutuhin juga untuk bisa nulis skrip. Ya kalau ide-ide games apa segala macam itu juga semua bisa lah ya, penting banyak-banyak referensi, nonton-nonton banyak acara, banyak video-video YouTube gitu. Terus mungkin yang kedua public speaking kali ya, karena aku juga di posisi aku yang sekarang, karena Ruang Guru Live itu balik lagi karena timnya juga belum seberapa gitu, kecil banget dulu di awal-awal. Jadi mau nggak mau kadang-kadang aku juga jadi nge-host gitu. Jadi aku nge-host juga kan. Jadi entah acara kuis, entah acara ya barengan live barengan sama brand ambassador gitu-gitu. Jadi nice to have sih sebenarnya kalau misalkan teman-teman punya nilai plus untuk bisa public speaking juga, nge-host juga di depan kamera. Komunikasi juga kali ya ke teman-teman, maksudnya kita kan develop suatu acara bukan yang sendiri gitu kan, tapi kan brainstorm juga gitu, brainstorm juga kemampuan untuk komunikasi barengan sama teman-teman timnya, dan juga other team juga gitu. Kayak contohnya tadi influencer udah sempat di-mention, kayak pasti kan mau nggak mau kita harus ngomong gitu ke tim influencer, kayak kita punya acara kontennya kira-kira kayak gini, ada nggak ya kira-kira influencer yang cocok gitu kan. Atau mungkin kita mau bikin acara kuis, terus mau ada hadiahnya, mau nggak mau kita juga harus ngomong ke tim partnership yang biasanya suka banyak tuh kerjasama barengan sama brand-brand kayak ya brand ya permen lah, ya apa make up kit dan lain-lain gitu. Kayak gitu sih, itu juga amat sangat penting gitu. Sama mungkin nilai plus juga kalau misalkan punya skill editing sih, Mak. Karena dulu aku juga sempat ngedit podcastnya Ruang Guru Live. Jadi dulu aku sempat ada project juga di content marketing ini untuk memegang podcastnya Ruang Guru gitu, dan ya aku yang edit waktu itu. Jadi buat teman-teman broadcast nih, belajar kayak Premiere atau Audition itu nice to have banget sih gitu. Kita bisa jadi palu gada gitu, apa lu mau gue ada gitu. Kalau misalkan, jadi kita nggak cuma ngurusin konten doang, tapi ngedit podcastnya bisa juga nih gitu. Satu lagi, ada satu hal yang dulu kita nggak pelajari, Mak, di kampus. Kita belum pernah pelajari di kampus, tapi at the end aku pelajari di Ruang Guru. Jadi ini aku masuk dengan posisi aku sama sekali nggak bisa ya, teman-teman. Aku sama sekali nggak bisa, yaitu OBS. Oh iya. Itu sama sekali. Mungkin Rahma juga belum bisa juga ya dulu. Jadi dulu emang belum ada mata kuliah untuk belajar OBS, dan aku baru belajar itu di tim Ruang Guru Live, di Ruang Guru. Satu sisi challenging gitu sebenarnya kerja di sini, tapi sisi lain ada yang bisa didapat, ada yang bisa dipelajari gitu. Ada hal baru yang banyak banget didapat, dipelajari itu. Dan yang paling kerasa banget itu teamwork dan koneksi ya sama kita rekan kerja gitu. Iya sih, ya bonding aja sih gitu. Maksudnya nggak ada rasa sungkan-sungkan gitu loh untuk kita ngobrol sama ya mungkin antar tim gitu ya. Misalkan aku ngomong sama tim influencer atau mungkin ke tim bisnis atau ke tim mana tuh aku ngerasa nggak ada gap sih. Even mungkin umurnya ya lebih tua gitu ya, aku manggilnya Kak atau apa segala macam. Cuman mereka tuh amat sangat friendly, ramah, dan suportif lah gitu, mau ngebantuin terus gitu sih.
tentang pekerjaan yang sekarang atau mungkin perusahaan ini tuh jadi salah satu wishlist Grace nggak sih, pekerjaan ini atau mungkin perusahaan ini yang termasuk aku pengen banget nih masuk sini, atau memang pas ada posisi ini cocok dan dimulai kan dari intern ya? Sebenarnya dulu waktu sebelum wisuda, jadi kan setelah sidang itu kan ada kita berapa bulan ya, Mak? 2 bulan ya kurang lebih gapnya. Kosong. 2 bulan itu kosong. Nah di situ tuh sebenarnya aku sebulan nggak ngapa-ngapain dulu sih, kayak aku bebas lepas dulu. Nah tapi 1 bulan kemudiannya itu aku coba deh tuh tebar-tebar jala CV segala macam, aku coba tebar-tebar kayak balik lagi aku lulusannya D3 tapi kayak lulusan semua rata-rata harus S1 kan. Itu aku udah bodo amat gitu, kayak udah deh gue apply aja gitu, kayak ya habis gimana dong kalau misalkan selalu terpatok sama D3-nya yang ada malah nggak dapet gitu. Jadi ya udah aku apply, mau yang full time mau yang intern, aku kayak udah gas aja gitu, mau di mana-mana gitu. Terus kayak udah nggak tahu berapa banyak gitu, udah pernah beberapa kali interview juga. Cuma mungkin emang jodohnya tuh di sini, jodohnya tuh di ruang guru ini. Jadi seminggu setelah wisuda itu aku ditelepon, dan 2 hari kemudiannya langsung di OK-in. Abis itu langsung start di minggu depannya gitu. Jadi bener-bener secepat itu prosesnya. Jadi kayaknya emang jodoh aja gitu. Walaupun dulu awalnya intern, tapi aku nggak ngerasa nggak ngerasa kecil juga gitu loh. Maksudnya oh ya udah gitu, coba dijalanin dulu aja sebagai intern gimana gitu. Dan ternyata bonusnya adalah malah dilihat sama semuanya gitu ya, malah ditawarin jadinya gitu, mau nggak gitu buat full time di sini gitu sih. Jadi mungkin buat teman-teman juga nih yang mau meniti karir dari awal, jangan malu juga sih, atau jangan takut juga kalau misalkan ada kesempatan untuk magang dulu. Kuncinya itu sih, kuncinya walaupun emang setelah fresh graduate emang dulu emang awalinnya jadi intern, tapi ya as long as perform bisa dilihat gitu ya hasil kerjanya, bukan yang cuma tanda kutip nyusahin atau bantu-bantu doang. Karena emang dulu waktu intern juga aku bener-bener dikasih kepercayaan gitu, kayak aku tanggung jawab ya. Kasih tanggung jawab dan emang harus disuruh ya apa gitu loh, lo bikin apa gitu. Ada, dan ternyata aku menghasilkan itu, aku menghasilkan sesuatu yang emang itu buatan aku gitu loh, buat ruang guru pada saat itu aku jadi intern. Dan ya udah akhirnya atasan aku juga lihat, manajer aku juga, ya aku juga dari intern udah tektokannya juga sama manajer aku pada saat itu 2019. Jadi ya udah langsung di okein pada saat itu. Jadi jangan ragu deh buat teman-teman, khususnya mungkin yang satu tadi ya yang D3 ya Mak. Satu yang D3, kedua yang mungkin emang fresh graduate dan lagi mau nyari jalan untuk kerja gitu ya, jadi full time. Mulainya dari intern dulu pun nggak masalah. Yang penting kita pengalaman dulu, baru kita bisa dapat ilmunya gitu ya. Masuk aja dulu, kayak udah deh ajar aja dulu. Oke, nice. Nah, Grace, mungkin ada nggak sih motivasi atau kata-kata yang jadi favorit buat Grace, dan mungkin bisa di-share ke teman-teman apa sih yang harus dimiliki untuk seorang fresh graduate atau mungkin yang lagi cari kerja gitu? Sebenarnya itu sih yang harus dimiliki itu adalah eagerness to learn, kemauan untuk selalu belajar gitu. Kalau aku kebetulan orientasinya kan selalu knowledge ya, Mak, dan teman-teman orientasi aku selalu belajar gitu. Kalau emang udah nggak ada hal yang bisa aku dapet ya either aku harus sudah atau ya mungkin cari dari tim lain gitu. Nah, tapi kebetulan pada saat itu aku masuk sini, aku merasa banyak banget hal yang bisa aku pelajari gitu, banyak banget hal yang aku dapet di saat mungkin waktu kuliah. Ya mungkin waktu kuliah aku udah sering banget ngelakuin produksi gitu, tapi baru di ruang guru nih aku bisa dapet produksi sepanjang 12 jam gitu ya, yang challenging banget gitu ya, emang challenging. Tapi kalau ngelihat balik lagi ke sana, oh ternyata gue bisa ya gitu, ternyata beres tuh acaranya gitu sih. Jadi menurut aku itu dulu, kemauan untuk belajar, nyari knowledge lebih banyak lagi
gitu. Kalau untuk urusan apa ya mungkin kalau kerja pasti ada salary-nya gitu ya Mak. Menurut aku itu akan menyesuaikan dengan sendirinya. As long as you upgrade your skills, itu akan menyesuaikan. Itu things will follow. Itu bakal ngikutin lo dengan sendirinya deh, pasti. Oke. Nah, berarti dari pengalaman ini keren banget ya, Grace. Berawal dari intern terus jadi full time. Memang belajar untuk nggak berhenti untuk belajar gitu ya. Dan mungkin untuk salary akan sesuaiin dengan skill kita yang semakin bertambah kan ya pastinya. Oke. Grace, thank you banget udah sharing di sini. Semoga aku juga dapat insight baru nih yang mungkin di luar pekerjaan aku saat ini, dan mungkin teman-teman yang ingin cari tahu lebih detail tentang pekerjaan atau di perusahaan yang Grace saat ini kerja, itu mungkin tambah wawasan baru dan tambah insight baru. Thank you, Grace. Nah, sebelum Grace pergi, aku mau kasih lihat sesuatu untuk Grace. Apa tuh? Sedikit apresiasi ya, Grace. Ding ding. Thank you. Nanti aku kirim ya. Makasih. Thank you ya, Mak. Namanya bener ya? Meng-invite aku di segmen YouTube My Dream Job ini. Dan mungkin tadi nyambung sedikit ya dari Rahma, kalau teman-teman ada yang tertarik untuk masuk di Ruang Guru, coba nanti di insert ya Mak, karir.ruangguru.com. Oke. Cari itu nanti banyak banget. Dan kalau teman-teman semua yang mungkin masih di semester 4, semester 5, semester 6, semester 7, semester 8, atau mungkin yang pokoknya yang mau nyoba gitu ya jadi intern, itu juga ada, Ruang Guru tuh punya LEAP program. Nanti bisa dicari juga informasinya. Biasanya di LinkedIn-nya Ruang Guru, nanti coba aja cari LinkedIn-nya Ruang Guru atau di karir.ruangguru.com. Nah, informasinya lengkap banget ya. Nanti aku akan taruh juga link di description box biar teman-teman ngecek sendiri. Thank you, Grace. Thank you, Ma. Terima kasih, teman-teman. Bye-bye.